Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaturan pola makanan sebelum pertandingan. Perkenalkan, yang pertama saya Fariza Daniswara, NIM 621141995. Yang kedua Aulia Nur Anissa, NIM 621141996. Anissa Dwi Rahmawati, NIM 621141997. Selvia Rahmawati, NIM 621141998. Thomas Faisal Himawan, NIM 621141999. Nur Rosif Iksaniawan, NIM 62114191100. Danang Rahman, NIM 62114191101. Dan yang terakhir Devana Putri, NIM 62114191109. Yang pertama, ada tujuan pengaturan gizi selama periode pembinaan prestasi adalah 1. Penyediaan makanan yang memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi makro maupun mikro sesuai dengan ukuran tubuh, aktivitas, program latihan dari setiap jenis olahraga. Yang kedua, menanggulangi kasus-kasus khusus yang ditemukan selama masa pembinaan dan berkaitan dengan gizi. Yang ketiga, memberi konsultasi dan pendidikan gizi baik secara formal ataupun informal terhadap atlet atau ofisial maupun pengelola makanan atlet. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi terhadap status atlet maupun pelaksana penyelenggara makanan atlet. Pentingnya pengaturan zat gizi pada atlet. Kandungan energi dan zat gizi di dalam makanan sangat dibutuhkan bagi atlet selama melakukan aktivitas latihan maupun pertandingan. Kekurangan energi dan zat gizi akan mengganggu performa atau kinerja seorang atlet, walaupun atlet tersebut sangat berbakat, memiliki teknik berolahraga atau bertanding yang sempurna, maupun mempunyai program latihan yang baik serta pelatih yang handal. Oleh karena itu, pemenuhan energi dan zat gizi melalui suatu pengaturan gizi bagi atlet akan sangat mendukung pencapaian prestasi atlet pada setiap kejuaraan olahraga. Asupan gizi ini diperlukan pada kerja biologis tubuh. Asupan gizi yang baik juga akan membantu proses perbaikan atau penggantian sel tubuh yang rusak. Kebutuhan gizi yang harus terpenuhi adalah baik dari jenis makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Namun, setiap cabang olahraga memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, akan tetapi fokusnya sama, yaitu keseimbangan energi untuk menjaga keseimbangan metabolisme, kerja tubuh, dan penyediaan energi saat istirahat, latihan, dan pertandingan. Baik, selanjutnya, tujuan pengaturan makan pada masa latihan. Yang pertama, memperbaiki status gizi, baik akibat defisiensi zat gizi maupun kelebihan gizi. Yang kedua, memelihara kondisi fisik atlet agar tetap optimal selama menjalani latihan intensif. Yang ketiga, membiasakan atlet terhadap makanan yang sehat dan seimbang untuk kesehatan dan prestasinya. Selanjutnya, setelah tadi mengetahui tujuan pengaturan makan pada masa latihan, di sini akan dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu pengaturan pola makan sebelum latihan, yang kedua yaitu pengaturan pola makan saat latihan, dan yang ketiga adalah pengaturan pola makan setelah latihan. Untuk pengaturan pola makan sebelum latihan memiliki tujuan yaitu untuk memberi makanan yang memenuhi kebutuhan kalori dari zat gizi agar dapat membentuk cadangan otot, yaitu cadangan glikogen otot. Dan tujuan utama dari pemberian makanan pada atlet sebelum pertandingan adalah untuk mempersiapkan atlet agar mendapatkan energi yang adekuat dan hidrasi yang optimal. Selanjutnya adalah prinsip pengaturan makanan. Makanan lebih banyak hidrat arang. Hidrat arang sering kita sebut sebagai karbohidrat
untuk meningkatkan cadangan glikogen. Untuk meningkatkan cadangan glikogen perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhi terbentuknya cadangan glikogen adalah pencernaan dan jenis hidrat arang atau jenis karbohidrat. Makanan rendah lemak karena proses pencernaan lemak memakan waktu lama. Protein cukup tidak perlu berlebihan karena akan meningkatkan pengeluaran cairan. Mengurangi jenis makanan yang tinggi serat karena akan menyebabkan lambung penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip pengaturan makan. Minum cukup, terutama bila pertandingan diadakan dalam cuaca panas, mengatur waktu makan dan jenis-jenis makanan yang dikonsumsi sesuai jadwal pertandingan. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya cadangan glikogen adalah jumlah hidrat arang yang dikonsumsi, banyaknya pengongsosan glikogen, waktu mengkonsumsi hidrat arang. Jenis hidrat arang adalah adanya zat gizi lain adalah tidak kerusakan otot dari latihan yang dilakukan selama pemulihan. Usahakan agar makanan yang dikonsumsi sebelum bertanding sudah dikenal atlet. Rekomendasi makanan sebelum latihan. Yang pertama, menekankan pada karbohidrat kompleks atau pati hingga 4 gram per kilo sekitar 1 hingga 4 jam sebelum acara. Kedua, konsumsi lebih sedikit saat mendekati acara. Ketiga, menghindari makanan tinggi lemak dan tinggi protein. Yang keempat, pengosongan lambung yang lebih lambat dapat menyebabkan sakit perut. Yang kelima, hindari makanan berserat tinggi atau makanan pembentuk gas. Yang keenam, dapat menyebabkan sakit perut kram. Penting, kurangi rasa lapar sebelum dan selama berolahraga. Mempertahankan simpanan glikogen yang optimal. Terima kasih. Karbohidrat loading. Karbohidrat loading dapat meningkatkan cadangan glikogen sebelum bertanding, yaitu 50% hingga 100%. Memberi keuntungan pada atlet endurance yang bertanding lebih dari 90 menit. Dapat meningkatkan daya tahan hingga 20% dan dapat meningkatkan kinerja sebesar 2% hingga 3%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.